Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to mathstudio.id. Ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas limit trigonometri ya. Nah, mungkin pas kalian dengar istilah trigonometri, mungkin kalian sering berpikir nih, kalau materi ini mungkin susah buat dipelajari. Sebenarnya pemikiran hal ini kayak gini wajar sih ya, karena selain kita harus paham konsep datar segitiga, kita juga harus tahu nih bagaimana cara menghitung sinus, kosinus, dan tangen. Selain itu juga materi ini ternyata punya kaitan juga sama materi lain di matematika. Di antaranya adalah limit ya. Limit ini kan termasuk cabang ilmu matematika kalkulus ya. Nah, jadi ini namanya limit trigonometri. Apakah lebih sulit? Ya, belum tentu ya. Nah, tapi tenang aja. Tapi kalau misalkan kita menyimak video ini sampai selesai, ya mungkin akan bisa lebih memahami apa itu limit trigonometri. Nah, apa sih itu limit trigonometri? Sesuai namanya ya. Kalau mau paham tentang limit trigonometri, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari limit trigonometri. Apa pengertian dari limit? Apa pengertian trigonometri? Limit itu adalah suatu batasan nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ya tadi ya. Nah, dengan kata lain, limit ini merupakan nilai yang didekati oleh sebuah fungsi saat mendekati nilai tertentu. Ya. Kemudian apa itu trigonometri? Trigonometri itu adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan fungsi, sudut, dan penerapannya pada segitiga, khususnya segitiga siku-siku ya. Nah, jadi limit trigonometri tadi adalah nilai yang mendekati suatu sudut fungsi trigonometri ya. Fungsi, kalau pada video-video sebelumnya kan fungsinya berbentuk aljabar ya. Nah, tapi kalau pada video ini kita akan membahas limit dengan fungsi trigonometri. Sebenarnya cara menghitungnya ini cukup mirip ya dengan limit fungsi aljabar, namun di sini fungsinya itu adalah fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini untuk limit trigonometri itu terdapat beberapa rumus dasar ya. Di antaranya adalah limit x mendekati 0 sin x dibagi dengan x itu hasilnya 1 ya. Begitu juga dengan limit x mendekati 0 tan x per x itu juga hasilnya 1. Nah, kemudian ada lagi nih beberapa rumus yang lain ya, beberapa rumus dasar yang lain, yaitu ini nggak berlaku untuk cos ya. Kalau cos itu punya sifat tersendiri ya, yang pasti harus dilakukan manipulasi. Nah, jadi kita nggak ada cosnya di sini. Kemudian ini limit x mendekati 0 sin ax per sin bx itu hasilnya a per b. Lalu limit x mendekati 0 tan ax per tan bx itu hasilnya a per b juga. Lalu limit x mendekati 0 sin ax per tan bx itu juga hasilnya a per b. Lalu limit x mendekati 0 tan ax dibagi dengan sin bx itu hasilnya adalah a per b. Nah, ini adalah beberapa contoh rumus dasar dari limit trigonometri untuk memudahkan kita melakukan perhitungan ya. Lalu kita bahas contoh soalnya ya. Nah, misalkan di sini kita menentukan nilai limit x mendekati 0, limit x mendekati 0 sin 8x per 4x. Nah, untuk soal seperti ini bisa kita kerjakan dengan cepat ya, dengan mudah artinya.
Nah, tinggal dilihat saja 8 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 2 ya. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Yaitu cara cepatnya ya. Nah, bagaimana sih kalau misalkan ada fungsi cosnya di sini ya? Misalkan kita terdapat soal nih seperti ini ya, limit x mendekati pi per 2 sin x ditambah cos x. Ya sebenarnya kalau untuk bentuk fungsinya seperti ini sama saja dengan fungsi polinomial ya, lebih tinggal mensubstitusikan nilai x ke pi per 2 ya. X nya kita ganti dengan pi per 2. Sehingga pertama-tama kita harus ubah dulu nih, pi per 2 ini kan dalam bentuk radian ya. Nah, kita konversi dulu ke derajat. Berapa derajat sih pi per 2 ini? Pi per 2 itu kan nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau misalkan pi per 2 itu hasilnya 180 derajat dibagi dengan 2, yaitu 90 derajat. Nah, seperti itu. Jadi nilai pi per 2 ini adalah 90 derajat ya. Langsung saja kita substitusi sin pi per 2 ditambah dengan cos x nya kita ganti dengan pi per 2 juga ya. Pi per 2 di sini 90 derajat, artinya sin 90 derajat ditambah dengan cos 90 derajat. Nah, ada yang masih ingat gak nih nilai trigonometri ya? Nilai sin 90 derajat itu sama dengan 1, sedangkan cos 90 derajat itu adalah 0. Jadi 1 tambah 0 hasilnya adalah 1. Jadi kesimpulannya, limit x mendekati pi per 2, limit x mendekati pi per 2 sin x ditambah cos x, hasilnya adalah 1 ya. Nah, berikutnya contoh soal lain. Limit x mendekati 0, x dikali dengan sin 1 per x. Nah, Pak, untuk soal ini kita harus mengingat apa sih teorema Apit ya. Teorema Apit adalah sebuah fungsi diapit oleh dua fungsi lainnya sehingga memiliki nilai limit yang sama. Jadi untuk penyelesaian soal ini itu menggunakan teorema Apit ya. Nah, limit x mendekati 0, x dikali sin 1 per x itu sama dengan minus x dikurang dari sama dengan sin 1 per x kurang dari sama dengan 1 ya. Nah, sama saja nih limit x mendekati 0 nya masukkan ke pertidaksamaannya ya. Nah, masukkan ke situ. Berarti limit x mendekati 0 min x kurang dari sama dengan limit x mendekati 0 sin 1 per x kurang dari sama dengan limit x mendekati 0 x. Nah, untuk berikutnya masukkan saja nilainya. Limit x mendekati 0 min x itu hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan limit x mendekati 0 x sin 1 per x kurang dari sama dengan 0. Nah, sehingga nilainya adalah limit x mendekati 0 x sin 1 per x
Ini adalah 0 ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang limit trigonometri. Semoga dengan video kali ini bisa benar-benar lebih paham memahami apa sih itu limit trigonometri, baik itu rumusnya, baik sifat-sifatnya maupun cara pengerjaannya. Untuk soal-soal limit trigonometri part 2 nanti akan dijelaskan secara terpisah ya. Oke, baiklah, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.